Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya kelas 1A Akuntansi Manajerial, mata kuliah Pengatur Manajemen. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengarahan di topik 10. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting yang dipergunakan dalam suatu organisasi atau usaha. Pengarahan yang baik dari atasan akan mudah diterima oleh para bawahan, sehingga arahan yang diberikan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan organisasi atau usaha yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. Selain itu, tujuan organisasi atau usaha yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. Juga tujuan dari pengarahan adalah menjamin kontinuitas perencanaan, membudayakan prosedur standar, menghindarkan kemangkiran yang tak berarti, membina disiplin kerja, dan membina motivasi yang searah. Yang pertama ada definisi pengarahan. Definisi ini sangat sederhana, yaitu mendorong bawahan, namun dalam praktiknya menjadi permasalahan kompleks, sebab seorang manusia bukanlah sebuah mesin yang akan menerima begitu saja perlakuan-perlakuan terhadap dirinya. Jadi pengarahan yaitu merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar tersedia, mengerti dan menyumbang tenaganya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengarahan. Yang pertama ada prinsip pengarahan kepada tujuan. Setiap suatu usaha atau organisasi pasti memiliki tujuan, baik tujuan untuk mendapatkan keuntungan maupun sekedar tindakan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pengarahan dari atasan kepada bawahan. Yang kedua ada prinsip keharmonisan dengan tujuan. Dalam suatu usaha atau organisasi perlu adanya keharmonisan antara pimpinan dan para pekerja yang satu dengan lain agar tercapainya tujuan semaksimal mungkin. Yang ketiga ada prinsip kesatuan komando, di mana di dalam sebuah kapal tidak boleh ada dua mahkota. Jadi, jika perintah datang dari satu sumber, maka setiap orang juga akan tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai wewenang yang telah diberikan kepadanya. Yang kelima ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Semua wewenang tentu harus disertai tanggung jawab terhadap atasan atau terhadap tujuan yang hendak dicapai. Antara wewenang dan tanggung jawab harus seimbang, sehingga setiap orang dapat memberikan tanggung jawab sesuai wewenang yang diberikan kepadanya. Yang keenam ada prinsip tertib dan disiplin. Tertib dan disiplin akan dapat meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan kualitas kerja akan tetapi menaikkan mutu hasil kerja sebuah perusahaan. Hakikatnya dari keputusan adalah disiplin, yaitu melakukan apa yang sudah disetujui bersama antara pimpinan dan petugas atau para pekerja, sebaik persetujuan yang tertulis, lisan maupun yang berupa peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan. Yang ketujuh ada prinsip semangat kesatuan. Dalam sebuah usaha bersama, setiap orang harus memiliki jiwa kesatuan, merasa senasib, sepenanggungan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Sebab dengan adanya semangat persatuan atau kesatuan yang tangguh, maka setiap orang akan bekerja dengan senang hati. Dan yang terakhir ada prinsip keadilan dan kejujuran. Keadilan dituntut dalam penempatan tenaga kerja yang harus benar-benar dipertimbangkan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan keahlian seseorang. Kecuali itu, keadilan juga dituntut dalam pembagian pendapatan atau upah sesuai dengan berat atau ringannya pekerja dan tanggung jawab seseorang. Kejujuran dituntut agar masing-masing orang bekerja pertama-tama untuk kepentingan bersama dari usaha yang dilakukan dan bukan mendahului kepentingan pribadi. Ada juga cara-cara pengarahan.
Pada umumnya, pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksimal agar mereka bersedia untuk bekerja sebaik mungkin dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di atas. Jadi, cara-cara pengarahan dilakukan dapat berupa yang pertama ada orientasi. Orientasi ini merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua ada perintah, merupakan perintah dari pemimpin kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau menanggulangi suatu kegiatan tertentu. Dan yang terakhir ada delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini, pemimpin melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahnya. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam pengarahan. Yang pertama ada motivasi. Motivasi ini merupakan pemberian semangat kepada karyawannya dengan sedemikian cara agar tujuan organisasi bisa dicapai. Pemberian motivasi tidak berarti pengganti kedudukan organisasi dan perencanaan. Dalam pemberian motivasi, manajer harus bisa berkomunikasi dengan baik agar karyawan menjalankan tugas mereka. Tidak lupa pula dalam pemberian motivasi tidak boleh ada unsur negatif. Misalnya manajer bersikap baik terhadap karyawannya dengan maksud tertentu dan mengancam karyawannya. Dan motivasi merupakan permasalahan yang unik sehingga merupakan permasalahan yang mudah diucapkan ketika syukur untuk dilaksanakan oleh para pemimpin dan atau para manajer. Namun demikian, motivasi bawahan baik secara individu maupun secara kelompok tetap menjadi terakhir tugas ada bantuan di bidang komunikasi yang meliputi kegiatan siaran radio, televisi, telepon dan sebagainya. Hampir seluruhnya dikuasai dan diatur oleh pemerintah. Bidang komunikasi ini juga didukung dengan usaha-usaha pengembangan ruang angkasa seperti dan penggunaan satelit. Usaha-usaha semacam ini sangat mendorong majunya usaha di bidang komunikasi. Selain bantuan tersebut, masih banyak lagi bantuan pemerintah pada bidang-bidang yang lainnya. Jika pengaruh pemerintah di bidang usaha adalah sangat besar untuk melindungi kehidupan usaha itu sendiri, juga untuk melindungi kehidupan perekonomian dan pada umumnya, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan menyangkut bidang-bidang transportasi, komunikasi, pelayanan umum, atau listrik, air minum, energi dan sebagainya. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada pesan harus dirancang dan disampaikan semenarik mungkin. Yang kedua ada pesan harus menggunakan lambang-lambang tertentu kepada pengalaman yang sama sehingga sama-sama bisa mengerti. Yang ketiga ada pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikasi dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir ada pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok ketika komunikasi berada pada saat dipergerakan untuk memberikan tanggung jawab yang dikehendakinya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.